Sejauh ini informasi terbaru yang kami kumpulkan bahwa setidaknya 10 orang meninggal dunia dan juga 40 telah berasal Selamat dari sore. Oke, namaku Vincenzius Eka, umur 21 tahun. Waktu kejadian itu kakak umurnya berapa kak kalau boleh tahu? Apa ya, enggak tahu, lupa. Pokoknya SMA kelas 2. Nah, Oke. Nah, waktu kejadian pengaboman itu kronologisnya gimana sih kak? Boleh ceritain dikit nggak kak? jadi waktu itu aku mau ke gereja dan ya, sebelum masuk ke gereja kan, ya aku sama keluargaku sama ada kakek nenek itu kan harus bantu kakek nenek turun dari mobil. Nah, sebelum aku turun ada motor yang lewat gitu sambil ngeklakson gitu. Ya aku nggak tahu kenapa kan, nggak berpikiran negatif. Nah, terus kemudian aku lihat motornya masuk, tiba-tiba sudah meledak. Nah, Jadi berarti lokasi kakak waktu kejadian itu lagi di luar gereja, belum masuk gitu ya kak? ya di gerbangnya mau masuk. Jadi waktu kejadian itu orang-orang yang di sekitaran gereja itu reaksinya gimana kak? Kata mama saya sih keadaannya sepi ya. Kebetulan saya waktu kejadian itu saya nggak bisa melihat karena mata saya ketutup sama serpihan-serpihannya itu. Nah, kalau untuk tanggapan orang-orang di keluarga kakak itu gimana? Apakah ada trauma atau gimana gitu kak? Awalnya sih ada mungkin setahun 2 tahun pertama itu adik saya masih agak takut, tapi setelah itu sudah mulai terbiasa lagi, sudah kembali. Keluarga yang lain sih ya biasa aja, ada trauma. Habis itu apa yang kakak rasakan mengenai kejadian tersebut? Apakah perasaan itu masih rasa sakit hingga sekarang? Nggak sakit ya sebenarnya, kayak heran aja kok masih ada, kok bisa gitu. Cuman heran, kalau mau dendam pun ya kan mereka juga sudah tidak ada, jadi ya buat apa gitu. Halo semuanya, nama aku Stevi, umur aku 25 tahun, sekarang pegawai swasta di startup di Jakarta, anggota dari GPD Ponorogo Surabaya, salah satu TKP dari rangkaian Surabaya Bombing tahun 2018 kalau nggak salah. Ya, 2018. Nah, Cece ini kan salah satu jemaat dari gereja yang jadi sasaran terorisme, berawal dari radikalisme gitu. Kalau menurut Cece sendiri, seperti apa pandangan Cece terhadap radikalisme? Apa pandangan radikalisme? Menurutku radikalisme itu tanggung jawab kita semua sih. Salah satu fokus grup discussion yang aku kerja setelah ada bombing itu, aku sempat diundang ke FGD lintas iman sama
yang ngadain kalau nggak salah dosennya UIN Surabaya. Dan di situ dijabarin tuh kenapa kok bisa sampai tumbuh radikalisme, dan yang bikin aku agak shock adalah ternyata itu tuh bukan tiba-tiba ada gitu, atau tiba-tiba mereka sudah dewasa lalu dikirim ke sebuah negara dengan idealisme radikalisme. Enggak, ternyata ideologi itu sudah sudah ditanamkan sejak mereka SMP atau SMA di sekolah-sekolah yang mostly sekolah-sekolah negeri yang punya anak itu kan pelajaran agama tuh kayak ekstrakurikuler kan, mereka boleh ikut atau enggak kayak gitu. Jadi dari sana gitu, biasanya dari guru-guru yang memang punya pandangan seperti itu, dan ini tuh nggak ada intervensi dari sekolahnya, nggak ada intervensi dari orang tua murid segala macam. Jadi kadang-kadang orang tua juga kaget anaknya tiba-tiba kok dengerin khotbah-khotbah yang menjurus ke radikalisme kayak gitu. Kita terkejut akan adanya radikalisme, tapi nggak seharusnya kita surprise karena ya pada nyatanya selama ini kita nggak peduli sama hal kayak gitu. Dan ini nggak ngomongin tentang Islam doang ya, ada banyak juga hal serupa yang terjadi di Christianity itself gitu loh. Ya jadi kalau ngomongin masalah itu, aku bilang itu adalah tanggung jawab bersama sebenarnya. Manusia itu kan multidimensional ya, kita tidak 100% hanyalah agama kita. Aku nggak 100% Kristen gitu loh. Aku juga seorang anak sulung, aku juga middle class gitu ya, harus bekerja keras untuk menghidupi adik-adikku. Aku punya ketakutan, aku punya mimpi, aku punya pandangan-pandangan yang mungkin berbeda dengan misalnya orang Kristen di sebelahku gitu. So we're not 100%, aku ya dalam tanda kutip ini aku Kristen yang satu model gitu. Dan ini berlaku sama semua orang. Just because kamu Kristen misalnya, nggak langsung sama kayak aku. Just because you're menganut satu agama ini, nggak lantas kamu sama dengan penganut agama lainnya. Dan kalau kita, menurutku ya, kalau kita bisa mengenali sisi-sisi lain dari manusia yang kayak gitu, dimensi-dimensi yang lain, aku percaya kita nggak akan punya alasan buat membenci gitu. Di kampusku itu ada partai-partainya gitu ya. Ini kalau kalian masuk kuliah tuh ada, kalau misalnya pemilihan gitu-gitu udah kayak pemilu beneran gitu, ada partai-partainya. Ada partai-partai yang emang sangat juga radikalis gitu. Dan itu adalah sebuah public secret gitu. Dan sempat waktu habis bombing itu, ternyata tuh ada di kampus aku kayak didatengin polisi segala macam, dan ternyata ada komunitas yang terkait dengan para pelaku itu gitu. Aku tanya, apa yang bisa aku lakukan gitu. Aku tanya ke dosen-dosen di sana, ke pemuka-pemuka agama. Aku salah satu anggota dari komunitas itu, yaitu mahasiswa kampus, tapi aku sama sekali nggak punya nggak tahu apapun yang harus aku lakukan gitu. Mau reach out ke mereka juga aku nggak tahu. Kalau misalnya aku tahu mereka punya pandangan seperti itu, mengenai radikal, juga aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Ada di posisi yang helpless gitu. Dan kalau ditanya apa yang harus dilakukan, simple ngobrol sih sebenarnya. Simple pihak yang punya power yang lebih besar, entah itu sekolah, kampus, pemerintah, sama yang terkecil ya kayak ketua RT misalnya. Simple mereka mau menyediakan ruang untuk diskusi, untuk bertemu, itu sih. Tiba-tiba ada ibu sama 2 orang anaknya. Mereka tuh dari jalan raya langsung nyelonong masuk. Nah, di depan pintu gereja itu kan, jadi gereja GKI Dipo itu memang posisinya strategis ya, dalam tanda kutip. Di pinggir jalan, nggak ada tembok, nggak ada pagernya jeblak buka gitu doang, seorang bisa masuk. Nah, di depan pintu itu, di depan pintu masuk gereja itu ada parkiran motor. Untungnya ada parkiran motor gitu. Nah, pas mereka masuk ke parkiran motor itu ada satu satpam yang, ya itu adalah pemandangan tidak biasa. 3 orang berkap ya, jadi ketutup dari atas bawah masuk ke lingkungan gereja tanpa nyapa gitu kan. Makanya dikejar, jadi mamaku sama adikku yang paling kecil, yang kedua tuh di udah gereja. Terus adikku si Risa yang ikut sama aku, namanya Risa, dia angkat telepon, terus mukanya dia pucat, terus dia ngeliat ke aku, dan dia nggak ngomong apa-apa. Aku tuh udah tahu kalau ada bom. Kalian tahu kenapa? Karena minggu lalunya aku sama teman-teman remaja itu sempat lagi ngobrol-ngobrol aja, ngelamun. Terus kita tiba-tiba ngobrol gini, sebenarnya orang tuh kalau mau ngebom gereja kita tuh gampang ya. Serem gak sih? Kita tuh ngobrol gitu. Ya kenapa? Ya iyalah, orang nggak ada
nggak ada pagernya, nggak ada temboknya, orang nggak usah masuk ngebom, tinggal ngelempar bom molotov aja sudah bisa. Jadi udah kita itu obrolan santai yang ya udah ngobrol biasa gitu. Somehow aku inget itu waktu ada aku ngangkat telepon, aku bilang gereja dibom ya. Terus dia aku nangis, iya. Terus ya udah kita beres-beres, masukin ke mobil. Tapi karena mobilnya nggak bisa keluar, akhirnya kita naik Gojek sampai ke gereja. Nggak boleh lewat kan, ditutup semua. Terus kayak kita marah-marah ke polisinya. Aduh, di sana kita harus lewat gitu. Akhirnya dibolehin lewat. Semua jemaat itu udah dievakuasi ke bakery Fresh One, beberapa gedung sebelah gereja itu udah ngumpul sana semua. Dan itu pertama kali kita lihat kayak di jalan di Ponorogo tuh udah tank sama tentara pakai polisi pakai laras panjang segala macam gitu, which is scary, the scariest thing I've ever seen. Nggak ada korban jiwa, puji Tuhannya. Kayaknya kayak di Ponorogo tuh satunya nggak ada korban jiwa, tapi banyak yang luka gitu. Dan untungnya mereka recover. Pilihannya adalah itu kan akan sekolah minggu ya, jadi mereka harus digiring turun dan mereka harus melewati TKP. Itu tuh kayak mikirnya tuh kayak mereka harus melihat segala apa ya, ya yang terjadi di sana gitu. Kan belum ditutupin segala macem ya. Itu yang paling sedih sih, mikirin anak-anak sekolah minggu yang harus ngeliat itu gitu. Merasa enggak ya? Aku nggak merasa marah. Kaget juga, somehow aku nggak merasa terlalu kaget karena I don't know if this is a good thing to say, tapi dalam lubuk hati yang paling dalam, living as a minority, kamu constantly anticipate the worst. Ngerti nggak sih? Doesn't make sense. Jadi kayak saat sesuatu yang paling buruk terjadi, you just go like, oh okay, ya udah gitu, this is what we anticipate. Yang kerasain sih reaksiku udah khawatir, itu nomor satu, karena aku sangat I really care about mental health, dan aku tahu betapa how this affect teman-temanku, anak remaja terutama dan pemuda dan anak-anak sekolah minggu. Itu yang apa ya, yang perasaan reaksi yang paling dominan adalah khawatir dan cemas. Makanya saat itu langsung ada beberapa dari kita yang langsung push gereja, kita harus bikin trauma program sesegera mungkin yang kita dilaksanakan selama 2 bulan setelah itu kan. Tapi tau nggak yang paling helpful itu apa? Doa 4 hari setelah itu hari Minggu ya, hari Jumat minggu depannya di GID tuh ada doa lintas iman. Undangannya cuma 200 kalau nggak salah, datangnya ada 2000. Itu yang paling helpful daripada terapi. Minggu kita lebih bisa duduk berdampingan sama teman-teman yang berhijab, teman-teman dari komunitas LGBT, teman dari komunitas agama lain, dan kita bisa ngobrol cair, ketawa gitu, ngerokok di dalam gereja, ngopi di dalam gereja. Itu yang paling helpful menurutku. Dan pertemuan sesudahnya, karena setelah itu setiap minggu kayak teman-teman dari NU selalu bantu dari gereja, datang ke gereja. Jadi melihat sosok-sosok kayak teman-teman muslim ya, yang still being kind to us, yang still care about us. Itu yang sangat membantu menurutku ya, sangat membantu jemaat kita Dipo apa ya, buat ya udah gitu. Yang itu they're just 3 people, bukan semua teman-teman muslim kita yang itu tuh kayak gitu. Itu sih yang helpful. Korban Pak Yesaya, yang aku kenal Pak Yesaya, karena Pak Yesaya tuh satpam dari aku kecil, dari aku masih sekolah minggu. Paginya pas kita mau jualan di CFD, kan barang-barang tuh di gereja. CFD itu kan harus pagi-pagi banget ya buat ngejip tempat. Jam 3 pagi kita tuh ke gereja, jadi pasti gembok ya. Kita tuh tok kan, aduh mampus nggak ada kunci, gimana ngambilnya ya. Jadi kita teriak-teriak kan di depan, Pak, siapa yang jawab? Ya saya ternyata. Ya saya tuh satu-satunya satpam yang jam 3 itu jaga. Dia bukain kita dengan buka masih ngantuk, ngomel-ngomel, kalian itu gini jam 3. Ya Pak, sorry Pak, lupa kunci gitu. Dan ya udah kita kayak apa ya, ngobrol santai kayak biasa. Makanya saat kita pulang lalu tahu Pak Yes saya yang masuk ke rumah sakit, itu bener yang tadi pagi baru ketemu Pak Yes saya loh. Jadi ya itu intermezzo lah. Ya aku kenalnya Pak Yes saya
super sedih tentu saja. Yang tadi aku cerita karena kaget tadi pagi baru ketemu. Tapi Pak ya, saya habis itu 3-4 bulan kalau nggak salah udah balik ke gereja dan bekerja seperti biasa, which is great karena ya seneng aja lihat ya saya di gereja. Terima kasih. Nama saya Dr. Gigi Ignatius Hendra Arifianto, spesialis konservasi gigi. Ya, saya Linda Bustan, saya dosen di UK Petra, pernah mengajar untuk bidang studi perdamaian. Kalau isu tentang radikalisme atau definisi mengenai radikalisme itu ada berbagai macam pendapat, dari spektrum yang menilainya sebagai yang positif sampai spektrum yang menilainya negatif. Nah, jadi kita tidak bisa mengeneralisasi satu definisi di masyarakat karena ada macam-macam pengertian itu. Tetapi intinya itu adalah bagaimana, kan dari radik ya, dari akar. Jadi bagaimana kemudian seseorang itu percaya atau meyakini sesuatu hal, dan kalau dalam satu tindakan maka dia mencoba untuk melakukan perubahan itu dalam tindakan yang secara revolusioner ya, begitu ya. Kalau dalam pemikirannya maka dia mencoba untuk berpikir secara mendalam, secara berakar begitu. Nah, jadi tergantung bagaimana kita mendefinisikan, melihat atau membaca dari radikalisme ini sendiri. Jadi radikalisme itu adalah paham yang ingin menimbulkan gerakan yang ekstrim, yang menyatakan bahwa dirinya itu adalah paling benar, menganggap orang lain itu salah gitu. Itu bisa berakibat positif dan berakibat negatif tergantung dia memandangnya dan berada di posisi yang mana. Kalau posisi yang berlawanan dengan, misalnya di Indonesia ya, berlawanan dengan pemerintah, dia akan berusaha untuk mengganti pemerintah dengan ideologinya dia. Tetapi kalau yang sama, dia akan bersikukuh mempertahankan apa yang menjadi ideologinya. Jadi paham yang menganggap dirinya paling benar itu.
Jadi kalau misalnya teror itu kan sebenarnya upaya untuk membuat suatu komunitas tertentu atau gerakan yang mencoba untuk bisa membuat menakutkan ya, menjadi ketakutan gitu, meneror istilahnya gitu ya, perbuatan untuk meneror satu kelompok masyarakat tertentu, membuat ada ketakutan, ada kecemasan di situ, bahkan dengan kekerasan atau dilakukan dengan kekerasan. Maka sebenarnya radikalisme ini bisa menjadi awal dari terorisme. Jika kemudian radikalisme ini terus diberikan narasi-narasi atau pemikiran-pemikiran yang mendorong seseorang itu melakukan kekerasan. Jadi awalnya radikal, maka kalau terus-menerus dipupuk itu dia akan menjadi bergerak kepada teror. Nah, ini yang lebih berbahaya di situ ya. Silakan Pak Hendra. Jadi yang lebih ini kalau radikalisme itu sebetulnya menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Bagaimana tidak meluas kepada masyarakat. Sebetulnya biasanya radikalisme itu kan kebanyakan dibungkus dengan bahasa keyakinan, dibungkus dengan bahasa sara, suku, ras, dan agama, sehingga radikalisme ini gampang sekali meluas. Bagaimana cara mencegah supaya tidak meluas ya? Pertama, fungsi daripada sekolah sebetulnya memberikan pemahaman mengenai radikalisme, mengenai bahaya-bahayanya, batasan-batasannya. Juga fungsi daripada pemerintah mengeluarkan undang-undang, mengeluarkan aturan yang mengatur kehidupan berbangsa dan negara, berbangsa dan bernegara untuk membatasi ruang gerak daripada paham-paham radikalisme ini. Dan yang paling terakhir yang tidak kalah pentingnya yaitu fungsi daripada keluarga ya. Keluarga gimana cara kita mengawasi anak-anak kita memberikan rasa cinta kasih dan kasih sayang, mengajarkan kita ajaran bahwa semua itu sama, semua itu benar menurut kita masing-masing, pandangan kita masing-masing. Jangan menanamkan fanatisme yang mengatakan bahwa kita lah yang paling benar, semua di lain kita adalah salah. Jadi itu ya fungsi 3 pilar ya, pemerintah, sekolah, dan keluarga itu sangat penting dalam untuk mencegah meluasnya paham-paham radikal. Itu dari saya. Ya, kalau pendekatan dari Pak Hendra itu adalah pendekatan kepada institusi, kalau saya lebih pendekatan kepada pribadi. Jadi secara pribadi, kita ini perlu berani untuk berpikir kritis. Setiap hal yang diajarkan kepada kita, siapapun itu, apakah itu pemimpin agama, apakah itu guru kita, ataukah orang yang kita ini ya sanjung gitu ya, tapi kemampuan kita berpikir kritis itu sangat penting. Jadi pemerintah kan sudah membentuk suatu badan ya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Itu sudah ada sebetulnya. Jadi paham-paham radikalisme ini bisa diupayakan untuk dicegah dan ditanggulangi. Sebetulnya sudah ada badannya. Tapi apakah badan itu sudah bekerja maksimal? Saya rasa sudah bekerja maksimal ya. Tapi kenapa kok masih saja terjadi terorisme dan sebagainya? Ya memang terorisme itu akan selalu ada. Paham-paham radikalisme itu selalu ada, enggak akan bisa dihapuskan. Tetapi minimal kita sudah berupaya dan mencegahnya dengan kerja keras dari Badan BNPT namanya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, di mana dia membina para bekas teroris yang sudah menjalani masa di lembaga pemasyarakatan, dibina terus untuk di neo radikal, radikalismenya dirubah, pandangan baru, pandangan berbangsa bernegara dirubah, bagaimana kita menerima masyarakat itu dengan segala pahamnya masing-masing, segala ideologinya. Itu sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi mungkin masih, kenapa kok masih ada ya, mungkin belum maksimal. Itu dari saya. Oke, nama saya Abdul Malik Satari, saya guru pendidikan agama Islam di SMA N2 Kediri. Terkait dengan penyebarannya, kalau secara pasti tentunya saya pribadi kurang tahu, karena memang itu kan apa istilahnya, pasti ada link-linknya pasti.
itu lewat organisasi. Yaitu bagaimana menyebarnya. Itu kalau kita lihat dari beberapa pengakuan dari orang yang disebut dengan teroris di Indonesia, itu kan dicuci otaknya. Mereka orang-orang yang paham agamanya masih dangkal, kemudian dicekokin dengan dalil-dalil agama, yang padahal dalil itu ya kalau secara tekstual memang ada, tapi untuk pemahaman